Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kusnun Jola, KD Channel. Kali ini kita mereview tentang Sangyang Kenit, wisata alam goa di Kampung Cisameng, Desa Raja Mandala Kulon, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Disebut Sangyang Kenit menurut berbagai versi dari masyarakat bahwa sang dan yang berarti sesuatu yang dianggap luhur dan agung, serta kenit berarti melingkar. Hal ini karena goa Sangyang Kenit memiliki bentuk melingkar atau bulat. Selain itu, ketika aliran sungai Citarum Purba masih normal, arusnya berbentuk seperti melingkar dan berputar. Pada awalnya Sangyang Kenit merupakan spot arum jeram di Bandung Barat. Bebatuan yang eksotis serta dinding tebingnya, serta kemudian muncul goa. Dan itu terungkap setelah air dari Waduk Saguling menuju aliran sungai Citarum Purba dialihkan ke PLTA Raja Mandala. Baiklah, kita melihat kembali rekam jejak sejarah di kawasan Citarum Purba ini, bahwa sejak dulu Sungai Citarum merupakan bagian yang sangat penting bagi perekonomian warga, bahkan sejak zaman Kerajaan Tarumanegara. Namun letusan besar Gunung Sunda sekitar 105.000 tahun lalu menyumbat aliran Sungai Citarum. Keadaan alam Bandung yang dilingkupi pegunungan membuat aliran Sungai Citarum meluap dan membentuk danau besar, yaitu Danau Bandung Barat dan Danau Bandung Timur. Keduanya terpisah oleh dinding alam yang kokoh, hasil dari letusan Gunung Sunda dan fosil dari tubuh gunung api purba. Oleh karena sifat air yang terus-menerus mencari titik terlemah, akhirnya Danau Bandung Barat jebol di sekitar Pasir Kiara Padalarang. Jadi inilah Sangyang Kenit berada di Kabupaten Bandung Barat. Kalau tidak salah tadi kita masuk di gerbang Raja Mandala, tidak jauh dari Saguling ya. Saudara, kawasan yang dulu pernah menjadi Danau Bandung Barat akhirnya kemudian dibendung menjadi Waduk Saguling yang kita kenal. Sementara aliran Sungai Citarum yang tertimbun oleh material letusan Gunung Sunda kini diberi nama Citarum Purba. Terdapat sisa aliran Sungai Citarum di kawasan ini yang mengalir dan bertemu kembali pada aliran Sungai Citarum saat ini. Sumber airnya dari bendungan Saguling. Airnya begitu jernih seperti dahulu kala, tidak seperti Sungai Citarum yang kita lihat sehari-hari berbau limbah industri. Dan inilah kawasan Citarum Purba, mengalir Sungai Citarum Purba. Dan di Sungai Citarum Purba, di sekitarnya inilah terdapat beberapa situs bersejarah, dan salah satunya adalah Goa Sangyang Kenit. Disebut goa karena di pinggir-pinggirnya ada beberapa goa yang bisa kita masuk ke dalamnya dengan membayar sejumlah uang dan perlengkapan ketika masuk. Inilah kawasan Sungai Citarum Purba. Airnya mengalir tipis-tipis sejak airnya dialihkan ke PLTA Raja Mandala. Kita lihat di bebatuan inilah kelihatan air dari Sungai Citarum Purba yang berwarna hijau toska mengalir.
dan di bawahnya setelah ini itu dijadikan tempat mandi oleh para pengunjung. Menjadi spot foto yang menarik bagi yang berkunjung, bisa dijadikan ini sebagai konten YouTube atau mungkin Instagram dan lain sebagainya. Yang pasti tempatnya sungguh menarik. Jadi siapa menyangka bahwa di balik Citarum yang tercemar oleh limbah pabrik-pabrik industri di Bandung Raya, masih ada aliran tersembunyi yang penuh dengan mitologi dan keindahan bentuk bebatuan purba. Dinding sungainya begitu kokoh, sepertinya inilah sisa fosil dari gunung ketika meletus pada 105.000 tahun lalu. Walaupun airnya jernih, tapi di beberapa tempat di kawasan ini itu dilarang untuk mandi, bahkan menyeberang karena batunya licin, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pengunjung. Beda halnya dengan di sebelahnya atau ke arah hilir. Di sana para pengunjung bebas mandi, bahkan tersedia peralatan-peralatan berupa pelampung yang bisa disewakan, namun juga perlu ada panduan dari orang tua ketika anak-anaknya ikut mandi di kawasan ini. Airnya memang jernih, bersih, tidak tercemar. Sanghyang Kenit, kenapa dinamakan Kenit? Ya karena Kenit itu berarti melingkar. Memang di sekeliling kawasan Sungai Citarum Purba ini terdapat goa-goa. Bahkan siapapun bisa masuk ke dalam. Ini goanya, siapapun bisa masuk ke dalam dengan membayar, kalau tidak salah harganya sekitar 150.000 untuk membayar perlengkapan. Karena memang aturannya di dalam sana itu adalah bebatuan kapur, jadi ketika terkena air itu sangat licin. Bahkan kepala, karena tingginya hanya sekitar 1,5 meter, tidak boleh menyentuh dinding-dinding itu. Saya baru menyurvei aja, melakukan survei, dan seperti itu ketentuannya. Jika masuk di tempat ini akan ada pendamping. Ya, mudah-mudahan ke depan akan melakukan petualangan hingga ke dalam goa-goa yang ada di Sanghyang Kenit. Jadi kita sudah mengetahui bahwa terbentuknya Sungai Citarum Purba merupakan bagian dari Sungai Citarum yang tertutup oleh letusan Gunung Sunda 105.000 tahun yang lalu. Namun ketika aliran Sungai Citarum Purba dialihkan ke PLTA Raja Mandala, maka terbentuklah goa-goa ini. Salah satunya adalah Goa Sanghyang Kenit. Ada banyak goa di sini tentunya, di kawasan ini, yang terbentuk karena air dari Waduk Saguling menuju aliran Sungai Citarum Purba dialihkan ke PLTA Raja Mandala. Goa Sanghyang Kenit sendiri mulai dioperasikan sejak Juni atau Juli 2019 lalu. Demikian saudara, dan inilah protokol kesehatan yang harus dilakukan. Ada pengumuman tentu saja harus
menjaga jarak, apalagi kepada orang yang baru bertemu, baru kita kenal, kita tidak tahu dari mana, dan kita usahakan harus memakai masker. Karena waktu juga sudah semakin sore, jadi sebelum pulang ngopi dulu. Di tempat ini memang tersedia beberapa warung menyediakan minuman, makanan, namun belum sebanyak di tempat wisata yang lain. Tapi setidaknya adanya persediaan kopi seduh yang dengan harga 3 ribuan itu sudah cukup menemani sore hari. Sebelum pulang tentunya, ya tentu kita bisa ngopi di beberapa tempat yang ada di sini. Ya, mau makan juga boleh. Tapi setidaknya sekedar memberitahukan kepada siapapun yang akan ke tempat ini bahwa ternyata betapa menakjubkannya tempat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umurku panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saksikan terus perjalanan dari Goa Sanghyang Kenik menuju pulang ke rumah tentu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.